Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di mata kuliah statistik dasar. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas lanjutan daripada uji homogenitas ya, yang menggunakan uji manual, yaitu uji Bartlett. Sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang uji F. Mudah-mudahan banyak yang paham ya. Baik, untuk uji Bartlett, Bartlett mengusulkan uji homogenitas itu satu himpunan varian. Misalnya sampel ukuran N1, N2 sampai NK dengan datanya YIJ yaitu sama dengan I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai K, J juga 1, 2 dan seterusnya sampai NK. Dan hasil pengamatan telah disusun selanjutnya sampel-sampel dihitung variansinya masing-masing yaitu varian pertama, varian kedua dan sampai varian ketiga. Nah, adapun langkah-langkah uji Bartlett yang pertama itu kita harus memasukkan angka-angka statistik terlebih dahulu untuk pengujian homogenitas pada tabel uji Bartlett. Nah, ini ada tabel uji Bartlett. Di sini ada sampel ya, ada kolom dB-nya N-1 ya. Terus varian varian pertama logaritma varian pertama ya. Terus dB dikali logaritma dari varian pertama. Nah, baik, di sini sampelnya satu ada sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel SN. Baik. Nah, derajat bebas ini dB sini derajat bebas ya, kita singkat dB saja. Nah, baik, yang kedua menghitung rata-ratanya atau meannya, sama seperti mencari tabel kemarin. Terus varian serta derajat kebebasan deka dari setiap kelompok data yang diujikan homogenitasnya. Kemudian yang ketiga, sajikan derajat kebebasannya dan varian variannya atau S kuadrat tiap kelompok sampel dalam tabel pertolongan berikut serta sekaligus hitung nilai logaritma dari setiap varian kelompok dan hasil kali dengan logaritma varian dari setiap kelompok sampel pada tabel pertolongan yang tadi itu. Terus hitung varian gabungan dari semua kelompok sampel. Caranya ini varian sama dengan sigma ya SNI dikurang 1 dikali varian ke I terus dikali per sigma N kurang 1. Terus hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan Bartlettnya dengan rumus Bartlett sama dengan logaritma varian dikali sigma NI dikurang 1. Oke. Terus yang keenam, hitung nilai C kuadratnya. Ini kita menggunakan tabel Q kuadrat. C kuadrat hitung dengan rumus C kuadrat ln 10 dikali B dikurang sigma N kurang 1 logaritma varian dikuadratkan varian D. Nah, tentukan harga C kuadrat tabel ya, atau C kuadrat tabelnya tulisan seperti ini pada taraf nyata misal alfa 0,5 dan derajat bebasnya dk di mana dk-nya itu N kurang 1 yaitu X tabel sama dengan C tabel sama dengan C 1 dikurang berapa nanti terus N kurang 1. Dalam hal ini N banyaknya kelompok sampel. Nah, menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai C hitung dengan C tabel. Dan kriteria pengujiannya ini, jika C hitung lebih dari sama dengan C tabel, dia tidak homogen. Jika C hitung kurang dari sama dengan C tabel, maka dia homogen. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa akibat dari suatu pemberlakuan eksperimen. Nah, ini hasil belajar dari suatu perlakuan atau eksperimen, misal model atau apa. Adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi, metode pembelajaran pada siswa. Nah, adapun strategi metode pembelajaran yaitu yang pertama kelompok 1 metode A itu penggunaan pendekatan PMRI. Sementara kelompok B diberikan treatmentnya itu metode B model pembelajaran jigsaw. Dan kelompok 3 metode C model TPS atau think pair set. Artinya ada 3 kelas. Nah, adapun data hasil belajar siswa berdasarkan skor tes yang diperoleh dan jumlah siswa untuk setiap kelompok disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini dia. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ini nomornya. Nah, ini sampai 30
38 ya. Nah, kelompok A itu ada 35 orang hadir, kelompok B ada 37 orang hadir, sementara kelompok C ada 81 siswa. Ini kelompok A 73, kelompok B 70 siswa, kelompok C 81. Nah, ini lumayan rumit ya tabelnya karena kita hitung manual ya. Nah, ini terus oke, baik. Kemudian ini X dikurang X rata-rata ya. Ini X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Ini nanti X dikurang rata-rata dikuadratkan. Ini X ini dikurang rata-ratanya. Ini X dikurang rata-rata kuadrat. Ini juga sama ya. Kita lihat ini kelompok A. X-nya ini kan 31 ya. Rata-ratanya 75,3. Ya udah 31 dikurang 75,3 berapa? Kita lihat. Mungkin coba kita lihat kalkulator. Tinggal ditambahkan. Ya. Oke, baik. 31 dikurang 75,3 itu dapatnya min 44,03. Terus min 44,03 ini kita kuadratkan ini hasilnya. Nah, kemudian gitu juga sampai ke bawah sampai seterusnya. 84 dikurang ini dapat ini. Dikuadratkan ini dan terus 73 dikurang rata-ratanya dapat 73,00 ya. Ini terus kita kuadratkan dapatnya ini. Nah, terus untuk kelompok B juga sama. 63 dikurang rata-ratanya ini 72,70 dapat 0,70. Ini dikuadratkan. Terus kelompok C juga sama, 93 dikurang 77,25 dikurangkan rata-rata kelompok masing-masing ya. Sehingga ini jumlahnya hasilnya ini kuadratnya. Nah, terus masing-masing apanya kita jumlahkan lagi. Nah, ini X dikurang X rataan dikuadratkannya ini dia hasilnya. Terus ini juga kelompok B tadi X dikurang X rataannya kuadratkannya ini. Terus kelompok apa lagi A X dikurang X rataan dikuadratkannya kita jumlahkan ini. Jadi jumlah total apanya ya, nilai jumlah total X dikurang rata-rata dikuadratkannya ini. Nah, kita dapat nih N-nya untuk kelas A tadi 35, N kelas B 37 ya. N kelas C 38. Ini derajat bebasnya 35, ini jadinya 34 kurang 1 ya. Ini 37 jadinya 36, 38 kurang ya, 1. Nah, rata-ratanya ini yang pertama 75,03, ini 72,70, 77,25. Nah, kemudian ini S. Nah, S-nya adalah 6024,81. Nah, cara mencari S-nya tadi kan ini dia. S, nah ini dia. N1 dikurang 1 dikali varian 1 dikuadratkan. Jadi dapat. Nah, ini dia S-nya. Terus ini S nomor 2 ya. Terus ini S nomor 3. Nah, terus setelah dapat S-nya baru nanti hipotesisnya. Hipotesis di sini kita lihat H0 berarti tau 1 sama sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3. HA ya. Sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, tidak sama dengan sigma 3. Nah, nilainya nilai level signifikan 5% atau 0,05. Nah, kita buat tabel homogenitas varian. Sampel ke-1 itu artinya kelas A, sampel kedua kelas B, sampel ketiga kelas C. Nah, kita lihat deka untuk sampel pertama adalah 34, sampel kedua 36, sampel ketiga 37. Totalnya 107 ya. 1 per deka ini 1 per 34 ini dia, 1 per 37 ini dia, 1 per 36 ini dia, 1 per 37 ini dia. Nah, terus ini variannya, varian pertama 6024,81 ini varian kedua, varian ketiga. Logaritma varian yang ke satu ini tinggal tekan log, nanti dalam kurung masukin ini dapatlah ini 3,78.
Ini juga sama, logaritma tekan log, tekan masuk dalam kurung ini dapat ini. Ini gunakan kalkulator yang kalkulator untuk matematika ya. Terus nanti baru DK dikali logaritma. Misalnya ini DK 34 dikali yang ini dapat ini. Ini juga DK 36 dikali 3,73 dapatlah 13429 dan seterusnya. Nah, ini DK dikali logaritma S1-nya kita jumlahkan dapatnya 402,97. Nah, DK yang tadi 107 ini 402,97. Nah, selanjutnya menghitung varian gabungan. Nah, tadi itu varian biasanya ini kita gunakan rumusnya kemarin. Variannya nanti beda dengan varian gabungan. Ini kan varian gabungan. Nah, sementara yang apa tuh untuk mencari varian tuh ya gunakan rumus varian kemarin. Nah, ini dia rumus variannya. Tinggal dimasukkan nx kali x kuadrat kali ini ya. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, di sini tidak dijabarkan cara mencari varian, tinggal disesuaikan saja. Tapi ini varian gabungannya S kuadrat sama dengan sigma NI dikurang 1 kali S1 isi kuadrat per N dikurang sigma N per 1. Jadi S kuadratnya sama dengan karena ini tadi NI dikurang S1 kuadrat, maka 34 ya untuk sampel yang pertama tadi. Ini dia 34 dikali NI dikurang 1. Berarti 34 dikali 62 6024,81. Nah, terus dikurang 1 maksudnya total jumlah tadi dikurang 1. Kelas pertama tadi kan sampelnya 35. Ini 35 dikurang 1 ya 34. Tapi di sini udah langsung aja kita buat. Makanya 34 dikali S varian ke I kuadrat. Nanti varian pertama berarti kita lihat nih 160 24,81. Tambah terus ya ini tadi yang total kelas B kan 37 orang tadi dikurang 1 36. Ini variannya 5373,37. Tambah ini juga sama 37 karena tadi 38 siswa dikurang 1 jadinya 37 dikali yang variannya adalah 6139,98. Terus ini sigma N kurang satunya. Jadi kan N kurang 1 berarti ada 3 sampel, makanya tadi ini 34 tambah 36 tambah 37 ini. 34 tambah 36 tambah 37. Nah, ini 107. Ini totalnya ini setelah kita kali kita jumlah kita jumlah. Jadi varian gabungannya adalah 625.464,1 per 107. Nah, jadi varian gabungannya adalah 5.845,45. Nah, terus baru hitung logaritma varian gabungan. Jadi logaritma varian gabungan adalah logaritma daripada ini. Log 5845,6. Jadi log S-nya itu logaritma varian gabungan adalah 3,77. Nah, baru kita hitung nilai B. Bartley ya. Jadi kita lihat nilai Bartley-nya adalah logaritma varian gabungan dikali dengan sigma NI dikurang 1 dikali S. Nah, berarti ini 3,77 dikali ini bukan S. Daripada sampel 100 tuh 107 N kurang 1 sigma N kurang 1. Terus B sama dengan 403,05. Terus baru kita hitung nilai C kuadratnya. C kuadratnya kan tadi rumusnya adalah itu dia. Ln 10 dikali Bartley dikurang N dikurang 1 logaritma S di kuadrat. Ini nggak ada S ya. Berarti ini X C kuadrat sama dengan ln 10 kali Bartley-nya ini 403 dikurang N kurang 1 logaritma varian ke I-nya. Oke, baik. C kuadrat sama dengan ln 10 itu adalah 2,303. Nanti tinggal aja ln 10 ya, dikali